kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Amin. Kembali lagi bersama Ibu di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, siapkan alat tulisnya dan buku paket bahasa Indonesianya ya. Sudah siap semuanya? Nanti seperti biasa kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komentar, di chat. Jadi nanti mikrofonnya dibisukan. Nah, kalau ada yang mau tanya, tanyanya lewat chat. Sebelum dimulai, coba nyalain dulu kameranya. Gio, Eka, Sarah. Kenapa Bu? Ya, kameranya nyalain dulu. Ibu mau lihat dulu mukanya. Udah pada pakai seragam. Bening. Sri Rahayu. Ya udah ya, langsung kita mulai aja ya. Minggu kemarin kita sudah belajar teks cerita pendek atau teks cerpen, tapi kita baru belajar unsur intrinsiknya. Itu lewat lewat WhatsApp group. Ya kan? Kita udah tanya jawab juga, udah belajar unsur intrinsik. Kalian juga udah mengerjakan tugas untuk mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di cerpen. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar yang namanya unsur kebahasaan. Jadi karena kemarin udah belajar unsur intrinsik, kalian juga udah latihan untuk mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di teks cerpen. Nah, sekarang masuk ke unsur kebahasaan teks cerita pendek atau masuk ke unsur kebahasaan cerpen. Bayahaki, suaranya bisa dimatiin dulu. Oh iya Bu, maaf Bu, lupa Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, unsur kebahasaan teks cerita pendek ya. Nah, unsur kebahasaan teks cerita pendek itu atau cerpen, unsur kebahasaan cerpen itu secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama menggunakan kalimat deskripsi, yang kedua menggunakan kata atau kalimat ekspresif, dan yang ketiga itu menggunakan majas, ya, itu secara garis besar. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Nah, waktu kita kelas 7 itu kita pernah belajar yang namanya teks deskripsi. Nah, ini sama nih. Kan di teks deskripsi itu kan menggunakan kalimat deskriptif kan. Nah, ini sama.
Di teks cerpen juga menggunakan kalimat deskriptif, artinya orang itu di dalam cerita itu kita mendeskripsikan orang, hal, atau kejadian gitu, objek, kejadian. Hanya bedanya kalau misalnya di teks deskripsi kita menjelaskan menggunakan kalimat-kalimat narasi. Namun jika di cerpen kita itu menjelaskan menggunakan dialog dari tokohnya gitu. Nah ini kalau dilihat dari pengertiannya, kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca merasakan apa yang dirasakan. Jadi kalau misalnya itu tadi Ibu bilang dia digambarkan melalui dialog antar tokoh. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh itu walaupun kita tidak mengalami kejadiannya. Nah, kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan latar dan penggambaran tokoh. Nah, itu biasanya kan kalau di kelas 7 kan Ibu kasih contoh, misalnya mendeskripsikan orang, teman sebangku kamu misalnya, orangnya cantik, rambutnya panjang, atau menggunakan hijab gitu. Nah itu kan kita mendeskripsikan orang sama. Hanya saja yang waktu kita kelas 7 pelajari itu kalimat teks deskripsi itu kita menggambarkan secara narasi. Nah kalau ini melalui penggambaran tokohnya gitu ya. Contohnya itu Ibu kasih 2 contoh. Nah yang pertama, wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Kira-kira itu mendeskripsikan apa? Coba di chat. Kira-kira kalau contohnya kayak gitu, wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Kira-kira itu mendeskripsikan apa? Wajah itu siapa? Apa? Mendeskripsikan? Waalaikumsalam Zirdan. Ini pertanyaannya kalau misalnya contohnya wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Nah itu kira-kira mendeskripsikan apa? Ayo di chat. Tadi kan ada tuh kalimat deskripsi, artinya dia mendeskripsikan orang, mendeskripsikan hal, tempat, peristiwa. Nah kalau misalnya contohnya wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Nah itu mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan ya tokoh atau orang. Ya terlihat kan dari kalimatnya, wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona saat ia mengambil air wudhu. Berarti dia mendeskripsikan seseorang. Ya benar Wildan. Bagus. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, Halia menunjukkan pemandangan sekitar desanya yang indah. Nah, kira-kira itu mendeskripsikan apa? Halia menunjukkan pemandangan sekitar desanya yang indah. Kira-kira itu mendeskripsikan apa? Boleh jawabnya lewat chat. Sri Rahayu. Ya, tempat. Benar, Wildan, Almifiana. Jadi itu yang contoh yang kedua mendeskripsikan tempat. Tadi kalau contoh yang pertama mendeskripsikan orang, contoh yang kedua mendeskripsikan tempat. Kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Ya, kita lanjut. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat ekspresif. Nah, kalau yang namanya ekspresif, ingat-ingat aja ekspresi. Ekspresi berarti biasanya kita mengekspresikan sesuatu tuh bisa lewat bahasa gitu. Nah, ini kalimat ekspresif itu adalah kalimat yang menggunakan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Jadi kalimat ekspresif itu
dia mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Tuturan tokoh itu apa? Sama kayak tadi, jadi dari dialog tokohnya. Biasanya kan kalau di cerpen ada tuh yang dipakai kutip dua tuh. Nah itu kan dialog tuh. Nah dialog tokohnya itu. Jadi pengarang menunjukkan ekspresinya terhadap cerita itu, perasaannya terhadap cerita itu, nah melalui dialog antar tokoh tadi. Itu ya. Contohnya, wah, betapa terharunya aku saat menghafal Al-Quran dengan cepat. Wah, betapa terharunya aku saat menghafal Al-Quran dengan cepat, gitu kan? Itu contohnya. Kalau kayak gitu berarti dia ekspresinya apa? Kira-kira kalau kalimatnya, wah betapa terharunya aku saat bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Kira-kira ekspresinya apa kalau kayak gitu? Senengkah? Sedihkah? Nah iya, perasaannya apa? Nah iya benar Sarah, seneng. Ya senang. Jadi dia senang kan, wah betapa terharunya aku bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Berarti kan dia senang kan. Nah maksudnya ekspresif itu yaitu dia pengarang itu mengekspresikan perasaannya melalui dialog si tokoh tadi. Nah yang kedua, menyebalkan sekali, seharusnya aku tidak mendapat nilai 0 semalam jika aku belajar gitu. Apa? Ekspresinya apa di contoh yang kedua? Kecewa atau sedih, ya kan? Menyesal, ya kan? Dia nyesel kan? Iya, iya benar. Iya Sarah, Nurjazuli, benar. Egi juga tadi benar. Kaila, ya benar. Nah iya, jadi yang contoh yang kedua itu ekspresi dari pengarang bahwa dia merasakan kekecewaan gitu, sedih gitu, penyesalan. Kenapa semalam nggak belajar? Harusnya kalau belajar bisa dapat nilai lebih, nggak 0 gitu nilainya. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham Bu. Ya. Paham Bu. Paham ya? Ya, kita lanjut. Ada yang belum paham? Ya, insya Allah paham ya. Paham. Paham. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan majas. Majas itu apa? Ada yang tahu? Majas. Dulu kita juga pernah belajar di kelas 7. Ya, gaya bahasa. Ya, majas itu gaya bahasa. Benar. Ami, Zikri. Jadi majas itu gaya bahasa. Kenapa kita kalau menulis cerpen harus menggunakan majas? Agar ceritanya itu terlihat lebih indah gitu kalau dibaca. Karena kan menggunakan bahasa yang mungkin nggak biasa kita dengar gitu, menggunakan perumpamaan sehingga ceritanya terlihat lebih indah. Nah, gaya bahasa itu sebenarnya ada banyak banget. Cuman kan ini yang Ibu bahas hanya 9 yang sesuai sama materi kita aja. Ya, itu yang pertama ada majas repetisi. Ya. Majas repetisi, majas pengulangan kata atau kalimat yang dianggap penting. Ya, jadi ini pengulangan kata atau kalimat yang dianggap penting. Contoh, setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat aku selalu terbayang wajah ibuku yang sejuk. Kira-kira kata mana yang diulang di contoh itu? Setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat aku selalu terbayang wajah ibuku yang sejuk. Kira-kira kata yang diulang itu kata apa? Kata setiap,
ya kan? Setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat aku selalu terbayang wajah ibuku yang sejuk. Nah, kata yang diulang itu kan kata setiap, berarti pengarang ini mau menekankan bahwa setiap berarti selalu gitu kan. Dia membayangkan wajah ibunya. Ya. Mantep nih, pinter-pinter nih ya. Nah, yang kedua itu ada majas eufisme, yaitu majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Ya, jadi menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya apa? Di lampu merah kita bisa menemui tunawisma. Nah, tunawisma itu apa? Di lampu merah kita bisa menemui tunawisma. Tunawisma itu orang yang nggak punya pekerjaan. tidak, kurang tepat. Tunawisma orang yang tidak punya, kalau yang tidak punya pekerjaan, pengangguran. Yang tidak punya rumah, iya benar. Jadi tunawisma itu orang yang tidak punya rumah. Atau biasanya kita nyebutnya gelandangan gitu kan. Itu kan terlalu kasar atau dianggap tidak sopan gitu. Jadi diperhalus menggunakan kata tunawisma. Gitu, iya benar. Nurjazuli, Zikri, Siti Nurhaliza. Nah, yaitu kalau kata Zikri gembelan. Kalau itu kan kurang sopan ya kayaknya ya. Nggak kayaknya sih, emang kurang sopan, jadi nggak sopan gitu. Jadi menggunakan kata yang lebih halus, yaitu tunawisma. Nah, itu masuknya ke majas eufisme. Selanjutnya, yang ketiga itu ada majas litotes. Litotes yaitu majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contoh, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekadarnya. Kira-kira bagian mana yang dia merendah-rendahkan diri? Dari kalimat maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekadarnya. Kabarnya. Di chat, Sarah jawabnya di chat. Iya, di Siti Nurhaliza benar, di bagian sekadarnya ya. Jadi sebenarnya yang dia bawa itu bingkisannya misalnya banyak atau bingkisannya gede, tapi karena dia nggak mau dikira sombong, karena dia nggak mau sombong, jadi dia bilangnya bingkisannya itu membawakan bingkisan yang sekadarnya gitu. Sama kayak misalnya, ayo yuk mampir yuk ke gubuk saya gitu. Yuk mampir ke gubuk saya. Sebenarnya gubuk itu rumah, tapi biar dibilang nggak sombong, padahal pas kita ke rumahnya, wah rumahnya gede banget gitu. Tapi dibilangnya gubuk. Itu cuma perumpamaan supaya tidak dibilang sombong, jadi merendah-rendahkan diri. Nah, itu ada majasnya, itu namanya majas litotes. Ya, jadi dia merendah, benar kata Sarah. Jadi dia merendah supaya nggak dikira sombong, makanya menggunakan majas litotes tadi. Kemudian yang keempat itu ada majas pleonasme, yaitu majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim atau keterangan tambahan secara bersamaan dalam satu kalimat. Contoh, barisan tentara musuh mundur ke belakang mengaku kalah dalam peperangan. Kira-kira mana yang masuk, kata mana yang masuk majas pleonasme? Barisan. Kenapa barisan, Syahril? Kira-kira persamaannya sama yang mana? Kenapa barisan? Syahril, Nurjazuli, persamaan katanya yang mana atau keterangannya yang mana? Kenapa Syahril jawabnya barisan? Ulang.
Sarah, ulang. Maksudnya ibu ulang ngejelasinnya. Ya, jadi pleonasme itu adalah majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim atau keterangan tambahan secara bersamaan dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu ada kata yang maknanya sebenarnya sama. Kata yang bersinonim. Kira-kira di bagian mana? Yang kata yang mana? Nah, iya benar Syahril. Mundur. Sinonim sama apa? Kata mundur bersinonim dengan sama ke belakang. Jadi gini, mundur. Kalau mundur kemana? Ke belakang atau ke depan? Nah, mundur kan ke belakang. Nah, jadi kalaupun gak usah pakai kata ke belakang, pakai kata mundur aja juga nggak apa-apa. Jadi barisan tentara musuh mundur mengaku kalah dalam peperangan. Nah, artinya menggunakan kata yang bersinonim atau kata keterangan tambahan dalam satu kalimat. Nah, itu tadi udah mundur ke belakang. Nah, itu ada dua kata yang bersinonim. Gitu, paham ya? Sampai sini paham? Paham. Paham ya Sarah? Gio? Zikri? Itu yang namanya Egi Maulana kelas berapa? Kelas 9 apa? Egi Maulana? Oh, Adi Putra. Iya, soalnya setahu ibu nggak ada yang namanya Egi Maulana. Adi Putra ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya yang kelima. Nah, ini biasanya majasnya udah sering banget kalian dengar, yaitu majas hiperbola. Ini juga kita pernah belajar kok, hiperbola. Majas hiperbola yaitu majas yang memberi makna secara berlebihan, lebay gitu, berlebihan. Nah, itu masuknya majas hiperbola. Contoh, kritik pedasnya tak berhenti menusuk-nusuk hatiku. Kira-kira kata mana yang menunjukkan kalau itu majas hiperbola? Kira-kira kata mana yang menunjukkan kalau itu majas hiperbola, yang berlebihan gitu? Menusuk-nusuk, menusuk-nusuk di hatiku. Nah, iya, menusuk-nusuk di hatiku. Nah, itu berlebihan banget gitu. Ya kan? Nah, iya. Mantep deh, emang kelas 9 nih udah pinter-pinter banget. Endangar siapa? Kok dilumuri susu? Contohnya masih yang di atas, sayang, itu yang nomor 5, yang hiperbola. Ya, jadi itu kata yang menunjukkan kalau dia menggunakan majas hiperbola. Menusuk-nusuk hatiku. Ya, lanjut. Yang keenam itu ada majas simile. Majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya dengan menggunakan kata penghubung. Ya, contoh, sejak kau berdiam diri di rumah terus, kulitmu menjadi sangat putih seperti dilumuri susu. Nah, kira-kira kata mana tuh yang masuk ke majas simile? Kira-kira mana tuh yang masuk majas itu? Kata yang mana yang menunjukkan kalau itu
contoh yang ada di situ, yang sejak kau berdiam diri di rumah, kulitmu menjadi sangat putih seperti dilumuri susu. Dilumuri susu, dilumuri susu. Maksudnya perbandingannya yang mana sama yang mana? Dilumuri susu benar, tapi kurang lengkap. Putih. Ya, jawabannya Nur Jazuli digabung sama jawaban teman-teman yang lain. Jawaban dari Eka, Sri Wulan, dari Adi Putra, dari Sarah. Putih. Sangat dilumuri susu. Adi Putra, kalimatnya kurang. Putih seperti, nah ini Ahmad Alani nih, mantap. Nih dilengkapin sama Ahmad Alani yang tadi benar, cuma kurang lengkap. Putih seperti dilumuri susu. Jadi perbandingannya itu kulitnya putih seperti dilumuri susu. Nah saking putihnya itu kayak dilumuri susu gitu jadinya. Nah kata putih dihubungkan menggunakan kata putih dengan kata dilumuri susu dihubungkan dengan kata seperti oleh kata seperti gitu ya. Ya udah benar. Nah selanjutnya sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham. Ya selanjutnya nah, itu yang ketujuh ada majas metafora. Ya, yaitu majas yang menggunakan lambang untuk menyatakan sesuatu. Contoh, si jago merah berhasil melahap hampir semua perumahan yang ada di Depok. Kira-kira kata mana yang mengandung majas metafora? Si jago merah, ya benar. Ami, Aldo, Syahril, Adi Putra, Jazuli, Juwita, Wildan, ya benar semua. Ya, jadi si jago merah itu sebenarnya maknanya apa? Makna sebenarnya apa? Artinya yang benar api. Nah, iya benar. Jadi pengarah di contoh ini menggunakan kata si jago merah sebagai perumpamaan atau lambang dari api tadi. Itu ya. Paham ya? Ya, selanjutnya itu ada majas personifikasi, yaitu majas yang menggunakan benda mati sebagai manusia atau benda mati seolah-olah hidup gitu ya. Contohnya pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tertiup angin. Elsa lagi makan apa? Nah ya, contohnya pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tiup angin. Ya, kata mana yang mengandung majas personifikasi? Nah iya, berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Nah iya benar-benar. Karena sebenarnya kan yang bisa berbisik-bisik siapa? Manusia kan? Karena kan sebenarnya tumbuhan itu nggak punya mulut buat bisik-bisikan. Nah ini seolah-olah tumbuhan itu bisa seperti manusia gitu. Sama kayak nyiur melambai-lambai, ya kan? Sebenarnya dia nggak bisa melambai, tapi dipakai perumpamaan yang mengumpamakan nyiurnya itu sebagai manusia. Ya, udah benar semua. Itu si Adi Putra kurang tepat. Ya, jadi yang benar berbisik-bisik. Oke, selanjutnya. Nah, yang ke-9 itu ada majas ironi ya. Majas yang menyatakan suatu hal secara
berkebalikan dengan maksud menyindir. Contoh, dia orang yang sangat tepat waktu. Dia hadir saat acara sudah usai dan tamu undangan telah bubar. Kira-kira kata mana yang mengandung majas ironi? Ya, jadi dia menyindir. Menyatakan sesuatu hal secara berbalikan. Jadi dia ngomonginnya tuh yang kebalikannya gitu. Tujuannya apa? Menyindir. Kira-kira yang mana? Iya, menyindir. Nah, contohnya yang mana? Nah, iya benar, Syahril. Dia hadir saat acara sudah usai dan tamu undangan telah bubar. Ya kan? Berkebalikan sama kalimat yang pertama. Di kalimat pertama itu dia orang yang sangat tepat waktu. Kemudian di kalimat penjelasnya dia hadir saat acara sudah usai dan tamu undangan telah bubar. Berarti kan menyindir ya? Sebenarnya bukan tepat waktu karena keseringan telat jadinya itu. Jadi menggunakan majas ironi. Jadi di awal memuji, kemudian di akhirnya menggunakan itu. Ya. Ya benar Elsa. Eka, Wildan. Ya, bagus. Zikri juga bagus. Nah, udah ya. Sampai sini paham? Kak. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Udah habis. Waktunya. Tugas. Tugasnya mana nih? Ya, udah paham ya? Ya, tadi berarti kita ada berapa unsur kebahasaan? Ada secara garis besar ada berapa? 3. Ya, yang pertama apa tadi? Siapa itu yang bilang 9? Secara garis besarnya unsur kebahasan itu ada 3. Iya. Tadi yang pertama apa? Menggunakan kalimat apa yo? Menggunakan kalimat deskriptif. Iya, Wildan, pinter, bagus. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Ya, yang kedua tadi menggunakan kalimat ekspresif. Ya, Nurjazuli, bagus. Menggunakan kalimat ekspresif. Dan yang terakhir tadi menggunakan majas atau gaya bahasa. Ya, tadi itu sebenarnya majas itu ada banyak, tapi karena yang sesuai dengan materi cerpen ini ada 9, jadi Ibu jelasinnya 9. Ya. Selanjutnya untuk tugas. Ya, untuk tugas kalian buka buku paket kalian halaman 91. Sudah? Ya. Di halaman 91 itu ada tabel. Halaman 91, tabel. Udah ketemu? Di halaman 91 sudah ketemu? Udah. Nah, itu kan ada tabel ya kan? Ada 3. Itu kan ada unsur kebahasaan sama bukti atau data atau penjelasannya. Nah, di yang nomor 1 itu kan ada penggunaan kalimat deskriptif yang tadi udah Ibu jelasin. Kemudian penggunaan kata atau kalimat ekspresif tadi juga di unsur kebahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada penggunaan majas. Tugas kalian nanti kalian cari buktinya. Mana sih yang merupakan kalimat deskriptif? Nah, carinya di mana? Di cerpen Gunung Kidul. Di halaman 88. Ya. Jadi itu
kalian kasih buktinya, kalimat yang mana yang menunjukkan kalau itu adalah kalimat deskriptif, kalau itu adalah kalimat ekspresif, kalau itu menggunakan majas. Nah, khusus yang majas, kalian harus sebutin majasnya menggunakan majas apa. Gitu ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, boleh tanya lewat WhatsApp. Ya, ini minimal 3. Jadi kalian nih penggunaan kalimat deskriptif, ini kan banyak nih dari cerpen itu. Jangan cuma 1, minimal 3. Kalau mau lebih boleh nggak? Boleh. Tapi minimal 3. Ya, jadi minimal 3. Jangan 1 karena banyak. Minimal 3, sama yang nomor 2 juga penggunaan kata atau kalimat ekspresifnya sama penggunaan majasnya masing-masing 3. Ya deh ya, paham ya? Ya, nanti kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Nanti tugasnya dikirim lewat linknya nanti Ibu share lewat grup WhatsApp. Oke? Oke. Dah. Dah ya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kamu masuknya telat. Rian cakep banget kayak Pak Ustadz. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.